Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi syukri ala ni'amihi wa alaihi tatazayatu ni'amat. Wa bil tizami syari'atihi tunalu sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi ulil manaqibi wad darajat salatan wa salaman daimain wa mutalazimin wa mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil makhluqat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz ingkang sama rawuh, terlebih-lebih fi muqaddimatihim yang sudah sangat saya kenal panjenenganipun akhina al-karim ibnu al-karim al-mukarram Bapak Kiai Haji Khazin Ma'mur al-mukarram Bapak Kiai Haji Khatim Ma'mur Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Shalihin Al-Mukarramun para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semua yang saya muliakan, saya taklimi. Bapak Camat Kecamatan Lakbok, Bapak Dandamil, Bapak Kapolsek, tokoh-tokoh masyarakat, jajaran pimpinan Jamiah Nahdlatul Ulama, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, an-nahdiyin wal nahdiyat, juga panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Semua yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, taufik, taisir, hidayah, riayah, himayah, inayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka mensyiarkan peringatan Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan membawa manfaat, keberkahan, kemaslahatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam mugia kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah, yang selalu kita nantikan berkah syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Para rawuh, para kiai sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, memperingati Tahun Baru Islam itu akan sangat baik apabila kita merenungkan, merunut sejarah perkembangan Islam semenjak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantos dumugi dhateng Lakbok. Ngaten Ibu nggih. Kemudian
kinten-kinten rahasia apa di balik cepatnya perkembangan agama Islam, di mana dikatakan oleh para ahli sejarah di dunia ini tidak ada agama satupun yang percepatan perkembangannya seperti agama yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan mangertos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika lahir tahun 571 Masehi. Tahun 610 Masehi diangkat menjadi nabi, dituruni wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahun 622 Hijrah. Tahun 632 wafat. Diganti oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Tahun 634, 2 tahun Abu Bakar Siddiq mengganti Rasulullah kemudian wafat, diganti oleh sahabat Umar ibn Khattab. Semenjak tahun 634, pemerintahan Islam dipimpin oleh sahabat Umar. Tahun 644 Umar wafat, diganti oleh sahabat Utsman. Umar bin Khattab memerintah pada selama kurun waktu 10 tahun. Tahun 656 sahabat Utsman wafat, diganti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengganti sahabat Utsman menika tahun 656. Tahun 57 Masehi, pusat pemerintahan Islam dipun pindah saking Madinah datang Kufah. Tahun 661 Sayyidina Ali wafat. Betul apa Pak? Betul. Saya betul apa? Ngeten nika antawisipun urut-urutan Nabi ngantos dumateng khalifah ingkang kaping sekawan inggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahun 661 Masehi Sayyidina Ali wafat. Niku ingkang aneh. 4 sahabat senior yang mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika 3 orang pengganti ini wafatnya karena dibunuh. Ingkang wafat normal wajar hanya sahabat Abu Bakar Siddiq. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Niku menawi kula angen-angen. Niku kenapa sampai terjadi seperti itu? Pemicu utama adalah soal kekuasaan. Jadi kelihatannya kalau hal yang berkaitan dengan kekuasaan itu hawanipun panas. Hawanipun apa? Panas. Ngaji kok ana bumbune politik mesti hawanipun apa? Panas. Kula mboten lajeng ngaji politik Pak Solihin iki Pak. Senoso Pak Solihin pun mandan ngompori iki Pak sampean iki. Wong banyak Pak Solihin iki masyaallah pun balung sum niki P3 ning ngeten Pak. Soal yang kaitannya dengan kursi, kekuasaan, jabatan niku hawanipun apa? Mula tengene daerah kula niki ana kiai susah mergo langgare sepi gara-gara beda pilihan lurah karo makmume, Pak. Gara-gara pilihan lurah jamaah bubar. Tahun 571 Masehi Gusti Kanjeng Nabi lahir, tahun 610 Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi, tahun 622 Hijrah 32 wafat. Wonten ing Mekah 11 tahun, di Madinah 13 tahun.
10 tahun di kota suci Mekah, Rasulullah menyebarkan agama dengan jerih payah, susah payah luar biasa. Niki namung menghasilkan pengikut tidak lebih dari 313. 10 tahun. Angele wong Arab. Dados wong Arab niku kadol atose luar biasa. Sampai dipersepataken tiang Arab itu atose ngungkuli watu yang sekeras apapun. Pindah wonten ing Madinah 13 tahun. 13 tahun itulah Rasulullah baru berhasil mendidik masyarakat masuk Islam. Kanjeng Nabi sedo tahun 132, jumlah sahabat sampun 124.000 sahabat. Yang 10 tahun cuma dapat 313 Quran. Yang 12-13 tahun itu dapat murid jumlahipun 124 nopo. Jadi lonjakan yang sangat luar biasa. Mila kula cok gadah angen-angen, itu pun rasa-rasaaken, Pak. Kau umpama tegene lakbok iku wonten kiai ora pati berkembang, cobi pindah teng Papua. Pindah teng Kalimantan, Sulawesi, insyaallah ora suwe-suwe duwe pondok. Allahumma. Kula niku pun kula tenanan niku kula gadah kanca. Mondok di Sarang Rembang, di tempat guru saya itu di pondok tidak pernah ngaji. Cuma pekerjaannya melayani santri, mengambilkan air wudhu, air mandi. Lama di pondok tapi tidak ngaji, cuma ambil air untuk kepentingan santri. Pulang di kampung itu bertahun-tahun, jabatannya tidak naik-naik. 10 tahun di kampungnya cuma ketua ranting mawon, Pak. Ada ketua ranting NU mawon. Lo barang pindah maring Papua, betul suwe kosani Rois Suriah provinsi ini, Pak. Tapi nek Pak Soleh kok teng Lakbok nggih mentelep-mentelep mawon sampeyan Pak Soleh. Paling-paling mempeng-mempeng nggih ketua MWC. Tapi pindah maring Kalimantan bagian jero mriku harus Rois Suriah provinsi jenengan, Pak. Nggih, nggih. Kula wangsuli Abu Bakar Siddiq wafat tahun 630. Tahun 634 diganti oleh sahabat Umar bin Khattab tahun 644. Sampai tahun 644 Umar sedo dibunuh oleh seorang beragama Majusi bernama Abu Lu'lu atau agama Yahudi bernama Abu Lu'lu, antara Yahudi dan Majusi. Dibunuh Umar bin Khattab. Dan yang aneh, pembunuh Umar bin Khattab yang bernama Abu Lu'lu sekarang dimuliakan, digungkan, didewa-dewakan oleh kelompok Syiah. Sampai kuburannya itu dibikin cungkup, diziarahi. Karena diyakini sebagai orang yang berjasa telah membunuh penjahat Islam yaitu Umar bin Khattab. Wah, itu Syiah nika bukan remeh niki. Umar bin Khattab pembunuhnya itu didewa-dewakan sebagai pejuang nopo Islam. Niku dipun tulis kalian Profesor Dr. Imarah wonten gini kitab Fitnatut Takfir. Umar bin Khattab wafat diganti oleh sahabat Utsman. Tampil menjadi khalifah tahun 644 Masehi. Di masa pemerintahan sahabat Utsman itulah sahabat Utsman mengutus seorang tokoh ketika itu bernama Muawiyah untuk datang ke tanah Jawa. Itu wonten gini kerajaan Kalingga, ingkang Kalingga niki wonten Jepara. Ratunipun Ratu Sima. Sehingga sampai sempat mengislamkan ingkang putra. Putranipun Raja Kalingga Jepara menika sempat masuk Islam melalui perantaraan sahabat Muawiyah. Jadi Islam sudah mulai masuk ke tanah Jawa itu
itu sudah pada zaman sahabat Utsman. Ini menurut Profesor Dr. Hamka. Jadi ada banyak teori, tetapi menurut keyakinan Pak Hamka ini sudah masuk ke tanah Jawa pada zaman kerajaan Utsman, ingkang mlebet nggih menika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, nggih menika pada zaman kerajaan Kalingga. Kalingga niki wonten ing Jepara. Ratunipun naminipun Ratu Sima. Jadi jauh sebelum Demak, jauh sebelum Singosari, jauh sebelum Kediri. Mila kula menawi nate mireng, guru kula Simbah Kyai Haji Maimun Zubair menika nate mengeng niki gumun. Heran. Menurut beliau, daerah itu akan ramai Islamnya kalau pernah diinjak oleh kaki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Maimun ngendika, tanah Jawa iku ora tau ditek sahabat kok ora rame iki ana apane. Kula maca sejarah jebule memang pernah diinjak oleh sahabat naminipun dinten wau Muawiyah. Tahun 656 Masehi sahabat Utsman wafat. Diganti oleh Sayyidina Ali tahun 656 Sayyidina Ali menjadi pengganti Utsman. Tahun 661 Sayyidina Ali dibunuh. Yang menggantikan sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah tahun 661 itu mendirikan pemerintahan Islam boten gini Damaskus. 661 sampai tahun 752 selesai. Diganti oleh Daulah Abbasiyah. Tahun 752 selesai pemerintahan Bani Umayyah diganti oleh Bani Abbasiyah. Abbasiyah menika lami sampai tahun 1258 Masehi. 1258 Masehi Baghdad hancur diserang oleh pasukan dari Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan. Tetapi yang aneh, pasukan Mongol pulang ke Mongol, cucunya menyebarkan agama Islam. Wonten gini tanah Mongol, kakeknya menghancurkan Islam, cucunya menyebarkan apa? Niku mukjizat agama ingkang pun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Tahun 1301 Masehi berdiri kerajaan Islam terakhir. Nggih menika Khilafah Utsmaniyah Turki. Itu adalah kerajaan Islam terakhir. 1301 Masehi terus khilafah terus berjalan. Di tengah-tengah masa pemerintahan khilafah Turki itu, masyarakat Islam tanah Jawa punya kerajaan Demak karena berdiri tahun 1478 Masehi. 1048 Masehi Demak berdiri, niki Cirebon sampun mulai Syarif Hidayatullah, lanten beliau menika kinten lahir tahun 1450 Masehi. Dari kerajaan Cirebon Islam Syarif Hidayatullah itulah Islam mengalir datang Ciamis, datang Tasik, datang Penjalu, mbok menawi dangu-dangu datang pundi niki? Ingkang Lapok niku rumiyin nggih wonten situs-situs peninggalan Hindu, umpamane Pak Camat langkung pirsa nggih Pak Camat iki. Nggih. Lapok lajeng pundi malih menika. Nggih. 1301 Masehi Turki sampai kapan niku pemerintahan Islam Turki? Sampai 1924 Masehi dihabisi oleh setan Turki bernama Kamal Tabruk. Yang kalau orang belajar sejarah di SMP itu dipuja-puja sebagai pejuang, tetapi menurut kacamata ulama Islam itu adalah setan Turki yang menghapus Al-Quran, menghapus bahasa Arab, mengharamkan orang berbicara bahasa Arab,
sampai azan berbahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Allahu Akbar diganti Allah buyuk. Bersama hilangnya khilafah Turki itulah akidah Wahabiyah berkembang besar di tanah Arab. Maka kemudian di Indonesia muncul keprihatinan para ulama, maka mendirikan Komite Hijaz yang mengirimkan utusan untuk menghadap Raja Saudi agar ajaran Ahlus Sunnah tetap diabadikan wonten kene Saudi. Dari Komite Hijaz inilah kemudian berdiri tahun 1926 nggih menika Nahdlatul Ulama ingkang beto ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menika sekedar lintasan sejarah Islam awit zaman junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajeng ngantos dumugi dinten tanah Jawi wonten ngene nek kula ningali sejarah menika Jawi kalian Jawa Barat wonten niku riyin Jawi Tengah, Pak. Riyin Jawi Tengah ketimbang Jawa napa Barat, sebab Syarif Hidayatullah menika didikanipun Sunan Ngampel. Sunan Ngampel ndamel kerajaan Islam boten Demak. Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon. Cirebon kemudian jadi menantunya Raja Pundi niku Siliwangi, ngeten nggih. Lajeng kemudian menyebar Islam ngantos teng Panjalu, dateng Ciamis, dateng pundi-pundi. Kula nyingan sakniki kantun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pun jagi sareng-sareng mugi-mugi Islam menika lestantun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Islam dengan warna Ahlus Sunnah wal syukur namun kita niku syukur. Menawi setunggal. Lah poe dikang kaping kalih menika kira-kira kekuatan apa yang menjadikan Islam itu begitu cepat menyebar? Kurang dari 100 tahun Islam itu sampun masuk wonten gene benua India. Sampun masuk wonten pundi-pundi hampir ke Cina. Kurang dari 100 tahun. Bila menika sesuai kalian sumpahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi menika nata sumpah wallazi nafsu Muhammadin biyadihi inna hadzal amra la yablughu ma balaghal lailu wan nahar, bahwasanya agama ini akan sampai ke sudut bumi yang paling jauh selama di bumi itu masih ada siang dan masih ada malam. Bumi yang ada siangnya ada malamnya pasti akan dimasuki oleh agama nopo. Ini sampun nyata. Kalau maca wonten gini buku wonten gini Amerika menika tiap tahun wong tiang Amerika mlebu Islam niku sampai 25 ribuan tiap tahun, Pak. Setiap tahun 25 ribu orang Amerika masuk nopo Islam. Di Jerman juga sedemikian dahsyatipun. Kira-kira rahasia apa kok Islam itu begitu kuat? Rahasia penyebaran Islam bukan pada pedang, Pak. Tetapi kepada ajaran Islam itu sendiri, di mana ajaran Islam itu mengajarkan sebuah ajaran yang menekankan nilai-nilai tasamuh utawi toleransi. Maka di dalam kitab-kitab para ulama kita mengatakan al-aqidatu la tufradu, al-aqidah tu'rad la tufrad. Bahwa keyakinan itu ditawarkan, tidak dipaksakan. Al-aqidatu tu'radu wa la tufradu. Keyakinan agar orang itu meyakini tidak bisa dipaksa. Akidah tidak dipaksakan tetapi ditawarkan. Maka Al-Quran jauh-jauh sudah menggariskan la ikraha. Kalau daerah, wilayah bisa ditaklukkan dengan kekuatan. Bisa dikalahkan dengan kekuatan militer, tapi hati orang tidak bisa dikuasai dengan kekuatan militer. Mungkin 1 tahun, 100 tahun mantuk, tetapi setelah itu dia tidak akan tunduk. Nggih betul, Pak. Contohnya pun akeh, ora usah diomong kok kesenengan Pak Solihin nih, Pak.
Karena kekuatan itu tidak akan lama, tidak akan abadi, Pak. Maka rata-rata pemimpin dunia itu jatuh. Karena apa? Karena dia tidak mengambil hati, tetapi menekan dengan kekuatan. Tetapi pemimpin yang tidak jatuh hanya junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu ajaran yang tidak memaksa, tetapi disampaikan dengan ketulusan dan penuh toleransi. Tidak boleh agama itu dipaksakan. Wonten gini Madinah itu ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya anaknya masih belum mengikuti agama Islam, masih beragama Yahudi. Maka sang ayah itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anak saya paksa untuk masuk Islam? Kata Rasulullah, tidak boleh. Karena Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Ini kekuatan yang justru menjadikan Islam itu menyebar begitu dahsyat karena kekuatan tasamuh, toleransi yang sangat luar biasa. Panjenengan mbok menawi mboten bayangno bahwa Rasulullah itu punya pembantu agamanya Yahudi, Pak. Yang tukang nyapu di rumah Rasulullah itu agamanya apa? Yahudi. Ketika sang pembantu itu mau wafat, mau meninggal dunia, Rasulullah datang, kemudian oleh Rasulullah ditawarkan Islam. Artinya selama dia mengikuti Rasulullah soal agama, Rasulullah tidak dipaksa. Karena agama itu bukan apa? Paksakan. Itu sifat toleransi agama Islam. Dan sifat toleransi Islam itu dari mana? Dari sifatipun Allah. Bila dengan maca Al-Quran sak geruntung 113 ayat surat langkung atau 114 surat menika dipun mulai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai bismillah. Bismillah itu ono embel-embele Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditonjolkan oleh Islam itu adalah sifat rahmah, sifat kasih nopo sayang. Dan Rasul sendiri itu disifati Al-Quran di menika laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menika ingkang dadosaken agama ingkang pun betul dening junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menika masuk kemana-mana karena bukan dengan cara paksaan, tetapi dengan cara penawaran, dengan akhlak yang mulia, budi yang halus, contoh-contoh yang positif yang kemudian diterima oleh orang banyak. Para hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, Rasulullah saweg lenggah kalian para sahabat, Pak. Kanjeng Nabi saweg dipun hubung kalian sahabat. Ada seorang penduduk Mekah masih kafir, belum ikut Islam, datang menghadap kepada Rasulullah. Badhe mlebetna wedhos. Maju mundur, maju mundur. Rasulullah semerep, orang kafir itu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki serbane Kanjeng Nabi yang sampun dipun agem dipun gelar, Pak. Serban yang sedang dipakai oleh Rasulullah dihamparkan tiang kafir menika supados lenggah wonten nginggile serbanipun sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiang kafir menika tidak kuat menahan rasa haru. Piyambakipun menangis di hadapan Rasulullah, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki melalui dengan cara ini Islam masuk ke dalam hati orang-orang Arab. Kanjeng Nabi hijrah, Pak. Kanjeng Nabi napa? Hijrah dari Mekah. Didherekaken Abu Bakar Siddiq. Didherekaken Abdullah Uraikid. Lajeng wonten setunggalipun malih di tengah perjalanan Rasulullah kehabisan bekal. Kehabisan apa? Bekal.
Kasangu nggih. Kampir wonten nggene piyantun putri. Naminipun Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad niku punya seekor kambing. Bojone Ummu Ma'bad sawe kesah dateng alas. Ummu Ma'bad piyambakan wonten griya. Kanjeng Nabi menika mlebet dateng daleme Ummu Ma'bad. Kranten kehabisan apa bau? Bekal. Rasulullah sanjang datang Ummu Ma'bad, Bu, terus pundi menika kambing saya beli. Saya sedang menempuh perjalanan jauh, kehabisan apa? Bekal. Ummu Ma'bad sanjang mboten pareng niki mobil kula namung napa niki wedhus kula wedhus mumungan, wedhus penuh kenyangan, kraton kula nalika kawin mas kawinipun nggih wedhus niki. Lha wong wedhus mas kawin kok jenengan tumbas, makanya kula mboten gadah napa kenangan. Niki mboten ngerti nek niki jeneng Nabi tiyang dereng mlebu Islam niku. Lah kalau saya tidak boleh saya beli, saya tak ngambil air susunya. Saya ini sedang kehabisan bekal. Ummu Ma'bad perempuan tadi itu napa naminipun guceng. Kranten kambingipun kurus kering, tinggal balung kali napa kulit. Susunipun kepet. Susu nek kepet kan ora ono banyune. Pengalaman kula. Betul banyak pengalaman Pak Soleh niku. Susu kepet niku ora ono napa. Lah umpama dadi monggo susunipun kepet. Balunge niki tak tinggal balung kali napa. Rasulullah susunipun menika dipun cepengi kali Kanjeng Nabi. Dipun waosaken ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sa'ni kullah wa la takilli ila nafsi tarfata'in. Donga sing umum nang kiai-kiai Jawa niku sering diwacana mong sing kurang mandine tok. Kalau nggih sering mesti ora mandi-mandi niki Pak. Lho Kanjeng Nabi itu dibahas satu kali ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sa'ni kullah wa la takilli ila nafsi tarfata'in. Niku kok sakala spontan susu menika jadi penuh dengan air susu. Susunipun niku dados menteng-menteng. Susu mendo lho Pak nggih. Ampun rusuh niki. Ampun rusuh. Lah susu menika lajeng dipun peres kali Rasulullah dipun wadahi gelas. Qadakhun min khosab sing meres Rasulullah sendiri. Ingkang madhahi Kanjeng Nabi langsung kok mboten perintah Abu Bakar. Kok tidak perintah Abdullah Urekit penderekipun? Lho kok ditandangi sendiri? Jadi junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Nah biasanya nek kalau kiai kan nggawa tas sing nggawa kiyaine napa santrine, Pak. Mulane kula nggih ora wani ngajak nemen-nemen kiai nggih mboten saged dadi Pak. Iki Kanjeng Nabi, niku hal-hal seperti itu. Dipun peres sak sampunipun menika susunipun penuh. Rasulullah dalam keadaan haus tetapi tidak langsung diminum oleh Rasulullah. Susu itu diberikan kepada perempuan yang punya kambing. Bu, Anda minum lebih dahulu. Ini kambing Anda. Niki Rasulullah. Ummu Ma'bad minum, kemudian diberikan kepada Rasul, masih sisa. Rasulullah belum kersa minum. Diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, sahabat yang mengirimkan. Abu Bakar munjuk tesis turah disuka akan datang tiang sanes. Ngantos niki dipun cepeng tenggene tiang sing urutan nomor 3 susunipun sampun kantun sekedhik. Perempuan yang punya kambing sudah merasa enggak enak sama Rasulullah padahal belum kenal Rasulullah. Gelas menika dipun rebut, dipun caosaken Kanjeng Nabi monggo Pak jenengan ngunjuk rumiyin, makin jan mboten keduman susu. Rasulullah mboten kersa. Tidak, nanti kalau semua minum baru saya terakhir. Sedaya sudah minum, semua sudah minum, Rasul minum yang paling akhir, susu sudah sangat sedikit, Rasul minum, Rasul ngendika, inna khadimal qaumi akhiruhum syurbah. Orang itu kalau ditugas jadi pelayan masyarakat, kalau ada giliran yang enak-enak, dah taruh sing paling kere. Dan gini. Terus iku kok Pak Samate melu kepro. Jadi dengan akhlak yang seperti ini orang usah dingendikani, tidak usah dinasehati macam-macam.
melihat sebuah contoh konkret langsung seperti itu, Ummu Ma'bad sudah tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melanjutkan perjalanan. Suami Ummu Ma'bad pulang, melihat kambing sudah berubah 100%. Yang tadinya kurus kering menjadi kambing yang gemuk penuh air susu. Suami Ummu Ma'bad tanya, ini ada kejadian apa? Hanya dalam hitungan jam kok kambing sudah berubah 100%. Tadi ketika saya pergi, kambing dalam keadaan kurus kering, susu kepet. Sekarang kok sudah berubah. Ummu Ma'bad, wah wonten tamu. Tiyangipun ganteng sangat. Sirahipun ageng boten kagengen. Inggil boten tinggilen, pathukipun rata, mripatipun wiyar, alisipun kandel, jenggotipun kandel, dodonipun rata. Nek tindak temungkul, senengane mesem, mambune wangi. Niki jenengan kita Nabi Agung Muhammad. Terus saya langsung dipun tututi, langsung sekeluarga menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu dipeluk, itu tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara itu Allah membuka hati. Kenapa? Karena akhlak yang dicontohkan oleh para pembawa Islam adalah akhlak ingkang mulia. Dan jika semacam itu kemudian menular kepada para sahabat. Maka ketika para sahabat membawa Islam masuk ke wilayah-wilayah di luar Arab, maka bangsa non-Arab itu masuk ke Islam bukan atas paksaan. Betul. Karena merasakan betapa Islam itu adalah satu agama yang menghormati manusia. Rasulullah nalika terjadi sebuah peperangan, Mbak. Kanjeng Nabi ketika peperangan, Kanjeng Nabi jalan-jalan melihat ada seorang wanita mati terbunuh. Tahayyara wajhu Rasulillah. Faghadiba Rasulullah. Wajah Rasulullah spontan berubah. Rasulullah murka karena melihat ada seorang wanita menjadi korban apa? Rasulullah mengatakan, la yambaghi mislu hadhihi an tuqatal. Tidak sepantasnya perempuan itu diperangi, apalagi sampai dibunuh. Niki Rasulullah. Maka ini kemudian diteruskan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Sebab niki wonten Pak Dandamil niki. Di ajaran Islam itu ada yang namanya etika perang, Pak Dandamil. Dan etika perang itu langsung diajarkan oleh Rasulullah melalui Abu Bakar Siddiq. Satu riwayat yang menyatakan itu adalah Rasul, riwayat yang lain yang menyatakan adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memberangkatkan pasukan perang. 10.000 pasukan perang pada dalamnya. Teng pundi? Teng Roma. Rum, celubien Rum. 10 pasukan tentara ini oleh Abu Bakar Siddiq diberi wejangan-wejangan. Napa wejangane? Ngeten Pak dalamnya. Niki wonten gene militer, wonten mboten aturan ngoten. Niki tok kitab riyen kitabe. Napa ajarane? La taqtulu tiflan saghiran wala imra'atan wala syaikhan kabiran wala tu'akkiru nahlan wala taqta'u syajarah musmirah wala tadbahu syatan wala ghunaman wala baqaran illa lima kalatin. Nggih. Lajeng saterusipun wasatal kauna kaumun qad farrahu nufusahum fi suami'i fada'uhum ma farrahu nufusahum lah. Artosipun ngeten, Abu Bakar Siddiq pesen datang para pasukan ingkang dipun pimpin kali Usamah bin Zaid. Isine napa? Pasukan Islam, ojo pisan-pisan mateni cah cilik. Jangan kamu bunuh anak kecil. Jangan kamu bunuh wanita. Jangan kamu bunuh kaum perempuan. Jangan kamu tebang pohon yang berbuah. Jangan kamu lobangi pohon kurma. Jangan kamu sembelih hewan ternak kecuali dimakan dagingnya. Nanti kamu di negeri Roma akan menjumpai para pendeta yang sedang beribadah di gereja mereka. Biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Niki pesene sahabat Abu Bakar Siddiq. Niki wonten gene etika perang cara Pak Daramil wonten betul aturan ngoten Pak. Wonten nggih Pak, sami nggih Pak nggih. Sami. Tidak boleh membunuh anak napa? Kecil, tidak boleh membunuh orang
tua, tidak boleh membunuh kaum wanita. Pada zaman pemerintahan sahabat Utsman, orang yang sedang beribadah di gereja tidak boleh diganggu. Ini pesan sahabat Abu Bakar Siddiq, murid langsung junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ini toleransi Islam. Zaman pemerintahan sahabat Umar juga seperti itu. Umar jalan-jalan investigasi, ada petani mati terbunuh korban peperangan. Umar bin Khattab marah. Tidak sepantasnya petani ikut dibunuh. Selama mereka tidak ikut berperang, tidak boleh dibunuh. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang Palestina, datang Baitul Maqdis, pada salat. Jadi pada salat tidak menemukan tempat. Lalu Umar bin Khattab disuruh masuk gereja. Silahkan ya Mukminin, Anda sholat di dalam gereja. Umar tidak mau, saya tidak mau sholat di gereja. Orang tanya, apakah tidak sah sholat di dalam gereja? Bukan masalah sah tidak sah. Kalau saya nanti sholat di dalam gereja, saya khawatir orang di belakang saya akan beralasan gereja ini direbut dijadikan masjid karena pernah saya jadikan tempat untuk sholat saya. Ini Umar bin Khattab, toleransi yang diajarkan oleh Abu Mir, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu terkenal galak-galake menungso. Mboten wonten tiyang galak-galake ngungkuli sinten Umar. Ora ana wong keras-kerasnya seperti Umar. Peristiwa hijrah, Kanjeng Nabi hijrah niku lak umpetan, Pak. Dalu-dalu, akhir malam, ninggalkan Sayyidina Ali, masuk gua, umpetan, sembunyi-sembunyi. Umar hijrah niki mboten umpet-umpetan. Jam 12 awan Umar oleh metu saka Mekah. Napa kalih nggawa pedang, kalih mlaku degek, kalih pidato. Sapa sing bojone kepengin dadi rondo? Umar bin Khattab. Ngertos betul Pak Camat iki omongan kula Pak Camat? Oh, ndak tahu. Waduh kok mes-mes Pak Camat iki. Misterius iki Pak Camat iki. Umar bin Khattab hijrah itu tidak pilih malam. Rasulullah pilih malam. Umar itu pilih siang bolong. Tidak sembunyi Umar, saking kencengnya Umar bin Khattab. Sambil berjalan, sambil berdiri tegak, nyengkelang pedang, ceramah sepanjang jalan. Siapa yang istrinya ingin jadi janda? Temui Umar, orang-orang sing wani, saking kerasnya Umar. Mula nek ana wong wadon hubungan ana Umar bubar. Tapi kalau yang lewat Nabi malah orang bubar. Kalau yang Umar kok malah padha bubar, ditegur karo Umar. Kamu tuh salah. Yang lewat Nabi tidak bubar. Kalau saya kok bubar. Nggih nek Kanjeng Nabi ku halus sampean keras. Jadi nek keras niku udah bubar sak Mas Soleh. Ini ampun keras teman-teman. Lha ngaten lho, Pak. Ngaten nggih. Niki ajaran nek ampun betul jadi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu agama yang tasamuh, penuh toleran, sebab Allah sendiri adalah Allah yang penuh toleran. Lah kalau Allah tidak toleran, habis orang lakbong, Pak. Andaikan Allah tidak toleran, entek tiyang niki mbon ora ana teng bumi. Qur'ane, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahril ardi min dabbah." Andaikan Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia karena dosanya, maka tidak tersisa satupun manusia di muka bumi, dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saking murahe Gusti Allah, malah wong iku nek beling malah umure panjang. Niku alih. Lha sing apik-apik niku umure pendek, sing blejut malah ora mati. Nah, iku saking toleransiné Gusti Allah. Nggih bener, Pak. Tapi sing umure panjang ya ora mesti kok blejut nggih mboten lho, Pak nggih. Saking toleransinipun Allah. Saking toleransinipun Allah, wong saya itu sering ngaji di Labok. Saya sering ngucap matur, bila. Saking toleransine Allah. Insya Allah, Pak. Asal jenengan gayuane ora dhuwur-dhuwur. Asal jenengan ora cita-cita swarga bareng kamare karo Kanjeng Nabi. Matur Pak. Ora cita-cita kepengin dadi wali gede, ora usah ngoten-ngoten, asal mlebu swarga insyaallah mlebu swarga. Allahumma amin. Wong saking toleransinipun Allah Subhanahu gitu. Swarga sing kelas dep-depan mboten napa-napa nggih Pak. Sing kelas-kelas ekonomi ngoten Pak.
Nek kelas-kelas napa niku eksekutif nggih. Bangsane Rasulullah, sahabat, ngoten niku bangsane upamane kiai iki paling-paling kiai Khazin, ngoten niku. Niki eksekutif, nek kula sendep-depan wis alhamdulillah. Jadi asal mau terima kelas dep-depan, insyaallah mlebu swarga. Allahumma sebab saking toleransine Gusti Allah. Mula dadi wong Islam kedah toleran. Ampun galaan. Prinsipe Kanjeng Nabi kan ngoten, Pak. Yassiru wala tu'assiru, gawe gampang ampun gawe napa? Bikin mudah jangan bikin sulit. Basyiru wala tunafiru, beri kabar yang menggembirakan, jangan beri kabar yang menyedih. Niki Rasulullah niku ngaten nek perintah kabar mau ke Yaman, kaum Mesir, mesti dipunasihati yassiru wala tu'assiru, bikin mudah jangan bikin sulit. Niku sing dadekno wong padha berbondong-bondong mlebu Islam. Niku sing dadekno niku. Sampai mlebu tanah Jawi. Sampai datang Labok diam. Ya, tidak ada dalam sejarah masuknya Islam di tanah Jawa ini didahului oleh menetesnya darah. Para wali-wali itu menyebarkan dengan akhlak yang mulia, dengan penuh toleransi. Kranten Panci itulah karakter yang paling mendasar agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Saking toleransinya Rasulullah, ana wong sowan maring Kanjeng Nabi, Pak. Ya Rasulullah, inni qad zanait. Rasul, saya telah melakukan zina. Wonten tiyang ngaku nglakoni napa? Zina, lah hukumnya kedah diranjam. Rasul itu pura-pura tidak dengar. Rasul itu melengos. Kanjeng Nabi melengos esek ngotot, ya Rasulullah, asami sa'ani qad zanait. Jenengan boten mireng nek kula niku laporan saya baru melakukan apa? Kanjeng Nabi melengos. Ora gelem ngrungokno. Ya Rasulullah, ini qad zanait, saya telah melakukan zina. Kanjeng Nabi ndika, amajnunun anta, beberapa ora pate waras ya. Sebab nek ora waras kan ora ono hukumane, ngoten nggih Pak. Boten Kanjeng Nabi kula waras kok sehat, akal kula jejeg normal. Ini qad zanait, jangan jenuh orang zina mengusul-usul tok. Maknanya Rasul agak menghindar supaya tidak menjatuhkan apa hukum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten, Pak. Penuh toleransi, penuh rahmah. Bila ajaran rahmah, ajaran kasih sayang itu bolak-balik berulang-ulang, diulang-ulang oleh Rasulullah. La tu'minu hatta tarhamu. Urung iman nek kowe urung duwe rasa weruh. Allah dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ngoten. Niki lah, kula nek kepengin Islam niku melampah saya nggih ngeten niki. Sing nate dipun contohaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad, ampun dipeso. Meso niki mboten saged. Mula kula iki pengajian teng ngene NU daerah Cilacap kula nggih matur. Wong Islam dia ora tau meso. NU aja meso lah. Nek meso iku malah nyilipno NU. Berarti kadang NU niku kudu meso. Nek NU kudu PKB niku meso, Pak. Niki sebenarnya Pak Solihin ngoten iki model. Ya, ampun meso. NU itu harus mengayomi semua warga Nahdlatul. Sebagaimana Islam niku ngayomi. Islam niku ngayomi. Wong sing ora Islam mau diayomi kalian agama napa Islam. Kanjeng Nabi hijrah niku kan melibatkan Abu Bakar Siddiq, niku perwakilan kaum tua, melibatkan Ali bin Abi Thalib, niku kaum muda, melibatkan Asma bin Abu Bakrin, niku kaum wanita. Jadi perempuan itu sudah terlibat perjuangan semenjak awal Rasul, wong wadon niki sampun andil. Rasul berhasil itu karena diimbangi oleh istri-istri Rasul. Mula bojone Kanjeng Nabi akeh niku ora nggo seneng-seneng. Jeneng Nabi bojone akeh kok nggo bantu perjuangan, Pak. Nggih. Rasul beristri banyak bukan untuk senang-senang, untuk membantu perjuangan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Rasul itu karakternya piyambak-piyambak. Ana sing sabar, ana sing cerdas, ana sing ahli ibadah,
ana sing pinter srawung, niki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nggih mboten go seneng-seneng mboten. Lah nek kiai kan bujuk manten go seneng-seneng, Pak. Nggih mboten, Pak. Jadi nek ana tapi kenal lho halal niku lho Pak niki. Halal senajan seneng-seneng tetep napa? Daripada sing haram ya halal lah mboten napa. Seneng-seneng. Lha Kanjeng Nabi ku mboten seneng-seneng. Seneng-seneng dos pundi? Wong bojone Kanjeng Nabi songo niku rondo. Saudah dibutuh Kanjeng Nabi umure 55, anake 6. Coba iki Khazin lajeng tiru. Nggih parkir mesti parkir mate riye gitu. Lho bojo kok 50 gangsal anake pinten? Ngrepoti napa mboten, Bu? Ngrepoti. Wong kula niku gadah alumni Pak Camat, alumni mondok tengene kula niku wafat usia masih agak muda, anake niku 6,5. Sing 6 pun lahir, sing setengah tesih teng napa? Setengah. Ya Allah, ketabrak truk, Pak. Lah kerana alumni bapak kula, keluargane sanjang Gus niku melas niku anake 6,5. Niku dipadosaken cobilah niku kangge ngrumati anake. Nggih kula tawak-tawaken jelas ora ana kiai sing gelem. Sebab ngrepoti anake napa? Padahal usianya sing muda 38 tahun. Tapi kok ora padha gelem niku. Ah niku. Ngaten nggih Pak nggih. Oh dadi mekok masalah bojo niku napa niku Pak? Ujug-ujug mekok niki napa? Nah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasamuh nggih Bu nggih. Ampun dipesa, ampun dipun napa? Boten saged. Hati itu tidak bisa dipaksa, saestu. Kalau wilayah kekuasaan dipaksa mau, tapi kalau hati tidak bisa dipaksa. Mental dipaksa paling usia 10 tahun ambruk. Nggih betul Pak? Kok kathah contohnya. Pun biarkan. Bareng-bareng. Nah, betul ulama bareng-bareng memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Betul saged piyambakan. Wong padha niku mboten saged, Pak. Wong dunya kok digawe padha niku mboten saged. Nek badhe damel padha itu melanggar sunnatullah. Melanggar apa? Sudah digariskan oleh Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi kamu sudah ada jalannya masing-masing. Walau sa'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah mau niscaya akan dibikin jadi satu semua. Tapi wong Allah tidak mau. Mulane macam-macam. Ini kalau ada kesadaran ini, wong niku ora muntrung-muntrung terus, mboten ngamukan terus. Sebab sing gawe beda sinten niki? Gusti Allah. Kula sering digenti kali-kali Mbah Maimun nang aja menteng kabeh sing gawe Gusti Allah. Ngaten. Nggih mboten, Pak. Pun digawe macam-macam ana sing ngoten. Kita meyakini prinsip kebenaran dan ajaran agama, tetapi tidak boleh memaksa. Betul saged, Pak. Malaikat itu kan makhluk otomatis, nggih. Malaikat itu naminipun makhluk wa yaf'aluna ma yu'marun. Asal diperintah melayu niku malaikat wis tanpa pikir, meh kaya militer meh kaya malaikat, ngoten Pak. Militer itu meh kaya napa? Asal sudah perintah komandan selalu napa siap. Siape pene telu, Pak. Siap pene napa? Siap PPP kata niki maksudnya kita. Siap. Malaikat itu makhluk otomatis. Ewo semanten mboten seragam. Nek militer kudu seragam, nggih betul Pak nggih. Kita seragam militer niku, tapi nek malaikat mboten seragam. Napa? Kanjeng Nabi ngendika, "Inna lillah fis sama'i malakaini, ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu bil-lin." Gusti Allah nang langit dhewe malaikat loro, sing siji keras, sing siji halus. Yang keras malaikat Jibril, yang halus malaikat Mikail. Jadi ana malaikat jurusan keras, ana malaikat jurusan apa? Urusan lindu, gempa bumi, tsunami niku sing open-open malaikat Jibril. Ya tadi urusan bahasane udan sing open-open malaikat sinten Pak? Salah Jibril. Kanjeng Nabi ngendika inna lillah fil ardi nabiyain ahaduhuma yahkumu bisyiddah wal akharu yahkumu bil-lin. Allah di bumi punya nabi macamnya dua. Ada nabi yang halus, ada nabi yang keras. Yang halus Ibrahim, yang keras Nabi Nuh. Nabi Nuh umatnya diomongi angel, didongakno banjir teko entek.
Niki Nabi Nuh alaihi. Lha tekan sahabat yo ngoten. Sahabat ono sing keras, ono sing alus. Sing keras Abu Bakar Siddiq, sing alus sahabat Umar. Kanjeng Nabi ngendika, "Inna sing keras Umar bin Khattab, sing alus Abu Bakar Siddiq." Kanjeng Nabi ngendika, "Inna arhama ummati bi ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling punya rasa belas kasihan adalah Abu Bakar Siddiq. Sementara yang paling keras dan tegas adalah Umar bin Khattab. Sahabat ngoten. Mula tekan kiai ngoten, Mbak. Amun dipeso. Ono kiai keras, ono kiai nopo alus. Ngaten Pak nggih. Kiai alus, kiai NU. Kiai keras Habib Rizik front pembela nopo Islam. Lah Pak Solehin NU sing mandan mampu keras. Mula Pak Hasyim Muzadi ngendika Habib Rizik FPI itu adalah cabang Nahdlatul Ulama jurusan keras. NU tapi sebab napa? Nek alus kabeh nemprah. Ngerti Pak nggih? Nek keras kabeh jepat. Kudu ana sing alus, ana sing napa? Ngaten nggih Pak nggih? Terus diatur karo Allah Subhanahu. Lho sampai mazhab itu ada mazhab halus, ada mazhab keras, Pak. Mula nek panjenengan ngaji, belajar kitab fikih di dalam kitab Mizan Sya'rani, terus cerita macam-macam Abu Hanifah begini, Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini, kok diakhiri kulluha raji'atun ila martabaitil mizan. Loro kabeh iku kembali kepada dua neraca, yang satu keras, yang satu meringankan. Keras karo nopo ringan. Imam Syafi'i kadang keras, kadang halus. Longgar. Imam Malik kadang keras, kadang contohnya Pak, ini kan nambah wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i itu kalau persoalan sholat jamaah ini longgar. Tapi ada ulama namanya Ibnu Taimiyah soal jamaah keras, yaitu bagaimana? Sholat jamaah itu cara Ibnu Taimiyah adalah syartun min syurut